wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Oke, silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni Fahma. Amin. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Kalau masuk semua berarti tidak ada PR lagi nanti. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang halal dan baik. Yang tujuan pembelajarannya adalah supaya kita dapat menunjukkan perilaku selektif terhadap makanan dan minuman kita sehari-hari. Dalam agama Islam, mengkonsumsi makanan dan minuman diatur dengan detail sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ada beragam makanan dan minuman yang diperbolehkan dikonsumsi dan ada juga makanan dan minuman yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam, dan hampir semua makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi adalah halal dan hanya sedikit saja yang diharamkan. Makanan dan minuman yang halal dikonsumsi adalah makanan yang halal zatnya, halal cara memprosesnya, dan halal cara memperolehnya. Makanan dan minuman yang halal zatnya yaitu yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti darah, daging babi, bangkai, dan lainnya. Kemudian makanan dan minuman yang halal cara memprosesnya yaitu makanan yang diproses dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Lalu makanan dan minuman yang halal cara memperolehnya yaitu makanan yang tidak diperoleh dengan cara mencuri, menjarah, menipu, ataupun korupsi. Hal ini harus kita perhatikan dengan baik, sebab makanan dan minuman yang kita makan, yang kita konsumsi, sesungguhnya akan membentuk karakter dan kebiasaan kita. Secara sepintas, hal ini tampak tidak masuk akal, tapi ketika berpikir lebih mendalam, hal ini dapat kita rasakan juga. Contohnya, ketika ada seseorang yang senang mengkonsumsi alkohol, dia tampak akan gemetar, mudah marah, dan emosinya tidak stabil. Itulah bukti sederhana pengaruh makanan terhadap jiwa seseorang. Selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok yang nanti akan saya beri tugas untuk kalian setelah membagi kelompok. Oke anak-anak, kelompok 1 diketuai Mas Dodi dan kelompok 2 diketuai oleh Mas Samsul. Oke? Oke. Kelompok 1 saya beri tugas untuk mencari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Yang kelompok 2 Quran surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Siap? Nanti bisa dicari kemudian ditulis Arabnya dan nanti bisa dijelaskan isi kandungannya bagaimana. Oke? Oke, Pak. Siap, silahkan menjalankan tugas dari saya. Siap. Anak-anak, apakah ada yang sudah selesai? Sudah. Oh, sudah semua? Sudah. Sekarang coba sampaikan kepada teman kalian
apa yang sudah kalian dapatkan. Monggo, siapa yang mau duluan? Kelompok 2 Pak. Kelompok 2. Kelompok 2 gimana, siap nggak? Ya. Oke, langsung saja. Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullahi in kuntum iyyahu innama harrama 'alaikumul mayyita wa dama wa lahma khinziri wa ma uhilla bihi bighairillah famanit tuwa ghairu bagi wala abdi fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, Mas? Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Dalam ayat 172 mengajak secara khusus kepada orang-orang mukmin untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi tanpa lagi menyebut halal. Hal ini menandakan bahwa keimanan menjadi perisai bagi seorang mukmin sehingga ia terbentengi dan tercegah dari kegiatan dan pilihan-pilihan makanan yang diharamkan, sehingga dengan adanya rezeki yang telah diberikan kepada Allah akan melahirkan sikap syukur sebagai wujud dari ibadah seorang hamba. Dalam ayat 173 menyebutkan bahwa ada 4 hal yang diharapkan Allah SWT, yaitu yang pertama bangkai, yaitu binatang yang mati bukan karena proses penyembelihan yang digunakan oleh syar'i. Yang kedua darah dari binatang yang mengalir, daging babi secara totalitas, baik itu daging, lemak, kulit, bulu maupun tulangnya. Binatang yang disembelih tidak sesuai dengan tuntunan agama. Oke, seperti itu anak-anak. Jadi kita sebagai seorang mukmin harus memilih makanan yang halal untuk kita konsumsi, karena makanan yang haram nanti akan menjadikan jiwa kita itu tidak baik. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, jika ada seseorang yang pemabuk suka minum alkohol, itu nanti akan sedikit ngawur bicaranya gitu. Oke, kelompok 1 silakan. Siapa? Ini yang dipresentasikan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 169. Oke. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang. Sedangkan surat Al-Baqarah ayat 169, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Berdasarkan ayat 168 dan ayat 169 ini, isi kandungan yang kami peroleh adalah bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Yang dimaksud makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan secara agama dari segi hukumnya, baik halal dari segi zatnya maupun hakikatnya. Sebagai lawannya adalah makanan yang haram dari segi hukum agama, baik haram secara zat maupun hakikat. Makanan yang halal dari segi zatnya seperti telur, buah-buahan, sayur-sayuran, daging sapi, kambing, dan lain-lain. Sedang makanan yang halal dari segi hakikatnya adalah makanan yang didapat ataupun diolah dengan cara yang benar menurut
agama. Kemudian presentasi dari kami kelompok 1. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih semua sudah menjalankan tugasnya. Oke, terima kasih kepada dua kelompok sudah mempresentasikan. Terima kasih sekali. Sekarang kita sudah tahu bahwa makanan dan minuman yang halal itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 169, 172 sama 173. Oke anak-anak. Jadi tugas untuk pertemuan besok adalah kalian harus mencari ini kan sudah dibagi kelompok ya. Ya. Setiap kelompok mencari satu yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal. Nanti Baik, Pak. bisa ditulis di buku catatan kalian. Ya. Terima kasih. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Dapat menjadikan kita manusia yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.